Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 13 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk indeks dolar di time frame daily ya, secara keseluruhan market masih dalam potensi bearish, masih dalam tekanan seller momentum, yang dimana pergerakan yang terjadi di hari Selasa kemarin masih dalam acuan range candle di hari Senin. Belum ada perubahan sampai dengan posisi saat ini. Bahkan dari sesi Asia sedikit terjadi penguatan kembali ya. Kemarin memang sempat terjadi kenaikan karena berusaha untuk menutup open gap down dari hari Senin kemarin, tapi belum berhasil. Dan tentunya batasan saya untuk level tertingginya yaitu 105.056. Ini menjadikan batas daripada open bearish di time frame daily. Kita akan tandain dulu, karena hari ini ada news yang menurut saya cukup signifikan akan berdampak terhadap indeks dolar, yaitu ada news CPI pukul 19.30. Sebenarnya udah saya bahas ya di jadwal kalender ekonomi, silahkan ditonton, ada link ada di deskripsi ataupun di playlist daripada YouTube Zona Forex, dimana datanya memang terjadi ekspektasinya ada kenaikan sebesar 3,6%. Jika mana itu terjadi, maka indeks dolar akan diprediksi hari ini akan kembali lagi menguat. Itu gambarannya seperti itu. Tapi kalau secara teknikal memang belum ada konfirmasi yang cukup kuat, karena batas area 105.05 ini belum berhasil di breakout sampai dengan posisi saat ini. Bahkan candle di hari Selasa masih dalam range daripada candle hari Senin. Belum ada perubahan secara struktur high dan low, tapi saya masih melihat yaitu kecenderungan adalah impulsi bearish ini, meskipun areanya masih belum tutup gapnya ya. Dan hari ini menurut saya masih berusaha untuk menutup gap. Baru nanti kita akan lihat apakah kecenderungannya akan impulsif kembali atau akan bergerak bearish. Intinya di situ. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Untuk hari ini kita coba cek dulu ya. Untuk hari ini pergerakan indeks dolar, kalau kemarin arahan yang saya sampaikan ya, yaitu pergerakannya sudah keluar daripada area inside bar, maka menunjukkan pergerakan bullish dengan target yaitu menutup open gap down di posisi ini. Tapi posisinya masih belum berhasil menutup gapnya, tapi membentuk bearish engulfing khususnya di time frame 4 jam kemarin, dan market berlanjut turun sampai dengan posisi saat ini, dimana sampai dengan sesi Asia ya, hampir ada pembukaan sesi Eropa nanti pukul 1 dan jam 2 siang, dimana posisi saat ini masih membentuk area inside bar juga. Candle di dalam area pukul 6 sampai pergantian tadi jam 10, bahkan saat ini sedang running sampai nanti pukul 2 siang belum ada perubahan. Artinya area high 104.747 ini batasan area high-nya ya, strong high dan strong low-nya ini belum ada konfirmasi atau perubahan struktur ya, baik akan menyentuh di level bawah atau menyentuh di level atas. Jadi pergerakannya masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Tapi secara keseluruhan kalau kita perhatikan dengan adanya dorongan bearish engulfing di posisi saat ini dari posisi hari kemarin, ini masih dibayang-bayangi oleh pergerakan seller. Dan meskipun sudah ada sedikit volume buyers ya terjadi di dalam area inside bar, tapi belum keluar daripada jalur area strong high-nya di 104.74. Artinya seperti ini, kalau posisinya time frame 4 jam nanti sampai pukul 2 siang berhasil break close di atas daripada area 104.74 seperti ini ya, besar kemungkinan market akan menutup gapnya ya. Menutup gapnya seperti ini akan terjadi tekanan bullish, dan nanti kita akan lihat area tersebut apakah ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ataupun tree inside down yang menunjukkan koreksi kembali. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, maka impulsi bullish contohnya ya, break di atas key resistance, maka di situ akan terjadi break of structure dan strukturnya akan kembali lagi bullish. Itu gambarannya. Secara teknikal masih dalam acuan bullish ya, trennya masih bullish, dan hari ini diperkuat
data inflasi yang diprediksikan akan ada kenaikan sebesar 3,6%. Artinya fundamental dan analisa teknikal lagi searah nih, ceritanya seperti itu. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam, kita lihat. Oke, di time frame 1 jam ya, menurut saya potensinya bagus buat acuan ya, strong high 104.747. Kalau area tersebut di breakout close di atas level tersebut, maka menunjukkan adanya aktivitas menutup gap di level berikutnya. Jadi saya prediksi untuk pergerakan indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish. Kalau kita tarik trendline dari bawah seperti ini ya, potensinya seperti ini. Ada masih dalam posisi bullish ya, masih ada posisi bullish. Oke. Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Jadi saya akan menunggu area strong high 104.74. Kalau area tersebut di breakout, maka memiliki potensi akan terjadi lanjutan penguatan kembali dan menuju area open gap down. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, hal yang sama sebenarnya ya kalau saya perhatikan, karena potensi daripada Euro USD ini masih memiliki kecenderungan bearish ya, masih memiliki kecenderungan bearish dan tekanan bearishnya ini masih sangat kuat. Saya melihatnya seperti itu, dan di sini ada drop base drop ya. Jadi setidaknya kalau terjadi kenaikan itu pantau aja area drop base drop di posisi ini. Menurut saya masih memiliki potensi yang cukup bagus dijadikan acuan ya, area drop base drop ini, ketika area tersebut ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down yang berkisaran antara 1.07716 sampai dengan 1.08088. Tapi kita akan coba lihat ya dulu di time frame yang lebih kecil apakah memiliki potensi menuju ke level tersebut. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Secara keseluruhan market masih dalam area konsolidasi. Dan open gap down kemarin sempat hampir tertutup penuh ya posisinya. Cuman yang saya sayangkan, order block ini tidak tersentuh, tidak diambil ya. 1.07030 ini tidak diambil, tipis sekali. Dan tentunya saya melihatnya untuk saat ini dengan adanya pergerakan dari bullish engulfing, ini kan terjadi kenaikan dan body candlenya di akhir sesi penutupan terjadi mengecil ya. Posisi candlenya terjadi mengecil dan sebenarnya ini masih dalam area inside bar ya, candlenya masih di dalam area range berkisaran antara 1.07649 sampai dengan 1.07232, masih dalam area tersebut. Tapi dengan adanya tadi saya melihat kecenderungan potensi indeks dolar ya masih dalam posisi bullish dan menutup gapnya, saya rasa Euro USD masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Itu gambarannya. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam untuk kemarin untuk zona sell di posisi ini ya, tidak terjadi konfirmasi yang cukup bagus. Artinya masih impulsi bullish dan saat ini masih koreksi ya, bergerak koreksi, dan ini saya akan hapus dulu, tidak ada peluang di area tersebut. Dan area zona buy pun di posisi ini juga tidak diambil, sangat disayangkan, dan market langsung terjadi bullish momentum. Dan ini ada 3 inside down ya, semoga aja ini koreksi 50% setidaknya minimal bisa dijadikan acuan untuk scalping lah. Coba saya akan tandain dulu area 50% nya, karena saya melihatnya untuk market index Euro USD ini masih dalam posisi bearish ya, masih dalam posisi bearish ya. 1.07547 menurut saya ini wajib dijadikan acuan untuk pemantauan ya, sedikit lagi sampai area tersebut, ketika nanti area ini ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area kurang lebih di 1.07547 bisa dijadikan acuan untuk sell. Gambaran saya seperti itu secara keseluruhan ya. Setidaknya ketika nanti market menuju ke level tersebut bisa dijadikan acuan, atau kalau masih impulsi bearish dan tidak ada peluang di area tersebut, bisa standby di area order block time frame 1 jam di area ini ya, di sini nih, di kisaran 1.07819 sampai dengan 1.07937. Ini akan saya jadikan zona sell. Oke, tapi tahapannya saya akan ambil posisi pemantauan dulu di 50% ya. Di sini saya akan jadikan zona sell untuk hari ini ya, di area tersebut.
Dan saya sih masih memiliki gambaran untuk Euro USD masih dalam tekanan seller ya, meskipun area trendline bawah ini masih belum mampu juga di breakout ya sampai dengan posisi saat ini. Hanya menutup gapnya aja baru dia bergerak naik cukup signifikan dalam satu hari. Karena kita ketahui tadi indeks dolar kembali lagi melemah ya, cukup signifikan, dan saat ini market masih dalam area konsolidasi untuk Euro USD itu sendiri. Pantau area 1.0747. Kalau masih ada potensi bearish engulfing di area tersebut, bisa sell di area ini ya. Bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa sell, target minimal sampai area trendline bawah di sini. Ya, sampai area ini sentuh trendline, saya rasa udah cukup untuk taking profitnya. Gambaran saya seperti itu. Tapi kalau marketnya masih impulsif bullish dan close di atas daripada area 1.07649 seperti ini, bullish impulsif ya. Oke, seperti ini menurut saya potensinya akan menuju ke area zona sell. Itu aja gambarannya. Jadi sampai dengan area ini tinggal pantau. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, maksudnya bearish engulfing ya, bearish pin bar, 3 inside down, maka area tersebut bisa dijadikan acuan untuk sell dengan target tapi minimal sampai area resisten kuncinya ya di sini, yaitu berkisaran antara 1.07679. Itu area taking profit terdekatnya. Ini gambarannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk market Euro USD yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas market berikutnya, yaitu GBP USD. Market GBP USD sampai dengan posisi hari ini ya, hari Rabu, market masih konsolidasi. Secara range pergerakannya juga body candlenya ini masih belum berhasil breakout ya. Di atas 1.25082 masih belum berhasil breakout, dan masih tertahan di range area yang berkisaran 1.24454 sampai dengan 1.25082. Tapi tetap saya masih melihat GBP USD masih dalam tekanan seller, apalagi low daripada hari Senin ini berhasil membentuk low baru 1.24592 dan high-nya juga tidak mampu break di atas 1.25480. Ini menurut saya masih memiliki potensi adanya penurunan berlanjut untuk GBP USD. Itu dari time frame daily. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam, kalau saya melihat potensinya ini adalah pergerakan area compression ya. Ini adalah area compression. Menurut saya rawan akan terjadinya sweep liquidity. Itu gambarannya ya, secara keseluruhan seperti itu. Dan kalau saya lihat terakhir ada bearish engulfing yang cukup signifikan ya, menekan seller momentum yang sangat kuat, memanfaatkan area memanfaatkan indeks dolar terjadinya penguatan di sesi Amerika kemarin. Kalau kita tarik trendline bawah, polanya hampir sama sebenarnya seperti Euro USD ya. Batas areanya trendline bawah belum berhasil di breakout. Dan kita lihat nanti pukul 12 siang ya, kurang lebih 5 menit lagi, kalau ini membentuk spanning top seperti ini, maka memang di sini ada buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau saya pribadi, saya membutuhkan konfirmasi ya, baik itu bearish impulsif ataupun bullish impulsif ya, baru menunjukkan lanjutan kenaikan atau melanjutkan penurunannya. Gambarannya seperti itu secara keseluruhan. Tapi hati-hati, ini adalah area compression, rawan akan terjadinya sweep liquidity. Secara keseluruhan saya masih melihat GBP USD masih dalam tekanan seller. Sekarang kita akan menuju time frame 1 jam. Kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam kalau dilihat polanya memang ini ya, sedikit ada tekanan buyers kembali ya, sedikit ada tekanan buyer kembali, tapi ini masih konsolidasi ya. Saya masih melihatnya sih konsolidasi sih, belum ada perubahan yang cukup signifikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan range-nya itu di area ini. Ini adalah konsolidasinya. Kita akan tandain dulu. Konsolidasinya itu ini. Nah, ini adalah konsolidasi. Ya, belum ada perubahan, tinggal tunggu aja mana dulu yang di breakout. Kalau ini break impulsif di atas daripada 1.25024, maka menunjukkan aktivitas bullish kembali. Ininya di situ. Ya, gambarannya. Dan kalau dari range pergerakannya, saya rasa masih dalam potensi bearish ya, masih kuat bearishnya. Kalau untuk sell area, saya masih ini ya, masih menimbang karena
posisi di sini itu tidak ada yang bagus untuk dijadikan acuan sell. Intinya sih seperti itu. Adapun kalau naik ini hanya sebatas sweep liquidity aja ya, dan baru kemudian dia akan kembali lagi menurun. Intinya di situ. Dan posisi kalau kita perhatikan strong high-nya sih di sini ya. Ini menurut saya resisten terkuatnya di sini. Ya, ini strong high-nya 1.25480. Menurut saya bisa sih dijadikan acuan ya untuk sell di area tersebut. Gambaran saya seperti itu. Oke, jadi kalau dari GBP USD saya masih menunggu dulu area ini. Karena kalau dia break daripada area konsolidasinya seperti ini ya, maka dia akan bergerak turun menuju area support kuncinya di 1.24454. Dan kalau posisinya dia break area konsolidasi atas seperti ini ya, oke, maka menurut saya akan menguji kuat strong high-nya. Tinggal pantau di sini kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru bisa sell di area tersebut. Maka target saya penurunan cukup signifikan sampai dengan area trendline. Ini polanya ya, gambarannya seperti ini untuk trading plan saya. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya saya akan membahas market berikutnya, yaitu USD Jepang Yen. Untuk USD Jepang Yen terpantau di time frame daily sudah menutup gap ya. Coba nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Tapi setidaknya kalau saya lihat dari struktur terakhir di hari Senin ya, khususnya high-nya belum berhasil di breakout oleh candle di hari Selasa. Tapi di posisi hari sekarang Rabu sudah terjadi break high yang lebih tinggi. Menurut saya ini akan potensinya bullish. Ya, ini searah. Jadi indeks dolar kan tadi saya gambarkan masih bullish dan tekanannya masih sangat kuat. Tentunya akan didukung nanti kalau jika mana data inflation rate menunjukkan kenaikan ya sesuai dengan ekspektasi, indeks dolar akan menguat dan USD Jepang Yen pasti akan terjadi kenaikan berlanjut. Itu gambarannya. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam apakah ada potensi untuk kita bisa buy ya di area. Oke. Kalau buy sih memang sudah terjadi ya di sini. Ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya, di zona buy. Cukup signifikan kenaikannya ya, cukup signifikan, dan sekarang sudah hampir menuju penutupan open gap down dan ini akan menguji kuat ya. Saya rasa sih kalau dengan pola seperti ini memiliki kecenderungan akan melanjutkan kenaikan. Ini menurut saya seperti itu. Sangat kuat bullishnya ya, sangat kuat. Adapun nanti hati-hati area compression masih fresh, belum terambil. Kalau saya polanya masih sama seperti ini ya. Dan nanti pantau aja area resisten kunci kalau sudah di break apakah mampu menuju 148.45. Oke, sekarang coba kita berpindah di time frame 1 jam melihat perkembangan yang terjadi ya. Oke. Secara keseluruhan polanya masih sama seperti ini. Ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk market USD Jepang Yen. Jadi arahnya menurut saya masih menutup gap ya. Dan nanti pantau area berkisaran 147.97. Kalau di time frame 1 jam berhasil break impulsif bullish close di atas 147.87, maka di sini terjadi breakout structure, liquidity area ini semua, dan besar kemungkinan dia akan mengambil posisi bawah yaitu area compression yang masih fresh, belum terambil sama sekali. Gambaran saya seperti itu, jadi jalurnya masih sama seperti ini. Oke, saya belum ada perubahan ya, masih sama seperti itu jalurnya. Semoga aja membantu teman-teman semua. Tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.